Di sini Bali, tidak Bali di Indonesia saya datang dan di Bali hanya dua hari yang lalu dan saya join di puisi ini book recitation company organization. So it is very good for me or very helpful for me for my learning Bahasa and the culture to see the people how they are performing poetry among us and the way of reciting poetry like in my country like di negeri saya di India sometimes it is like in the form of music like ghazal it is written it is basically a poem but singers give a new way of expressing sometimes in theater. So after knowing this, after attending whole, I have a question also. Yeah, so that is in Indonesia, which is the best how people use, which type of thing people use to express poetry, like music or like expressing like theater form, just like on the mic and the express poetry. So, and what about Bali? Because I am first time in Bali in Indonesia, so I wanna express my opinion about Bali. Within 2 to 3 days to whom I meet in Indonesia, they all are supportive. Everybody, every time, even from Gojek rider, bike rider, to shop di mana saya makan untuk toko makanan, someone very helpful. So I thank you. Saya mengucapkan terima kasih semuanya untuk mendapat ini get a permission to join this. And thank you for all. Thank you so much. What's your name again, honey? Nama saya Rajiv. Rajib. Rajiv. Pertanyaannya Rajib adalah bagaimana sesungguhnya proses berkesenian makasih di Bali dalam artian puisi, apakah puisi hanya ditulis saja atau puisi bisa ditampilkan dengan musikalisasi dan segala macam. Mungkin Om Jengki atau Om Dimas? Om Dimas. Iya, terima kasih Mas ya, saya bilang Mas Rajiv ya, Mas Rajiv. Karena kalau di Indonesia budayanya kita menyebutkan sesuatu di nama depan seseorang gitu. Berarti Mas Rajiv untuk sebagai respect ya, as respect. Jadi di Indonesia Mas Rajiv terutama di Bali seni sastra ya berjalan berdampingan dengan seni lokal budaya Bali. Dia dikatakan berjalan berdampingan karena budaya Bali lokal, seni lokal budaya Bali juga lahir dan bersumber dari sastra Bali itu sendiri. Jadi dia lahir dan saling berkesinambungan. Di situ juga lahir sastra modern, sastra Indonesia. Ketika kemudian sastra Indonesia menjadi membudaya di Bali karena kehadiran beliau Om Fran Najira, Umbu dan sastrawan juga sebelumnya menjadikan juga karya seni yang bersumber pada sastra modern pun lahir. Jadi itu pun akhirnya berdampingan. Kemudian selanjutnya karya seni yang bersumber pada sastra Bali modern, sastra Bali dan juga ada sastra Bali modern dan sastra Indonesia modern ini menjadikan kolaborasi. Jadi ada kolaborasi antara modern yang bersumber kepada lokal Bali dan juga kini diisi Denpasar juga ada karya lokal budaya yang juga mengambil dari bersumber pada kemodernan itu sendiri. Jadi kemudian lahir karya-karya yang orisinal. Jadi seluruh seniman. Jadi saya rasa itu. Ya, terima kasih. Sebelum Om Dimas memberikan buku untuk Raji, kita akan satu lagi pertanyaan mungkin. Ya, ada lagi adik yang mau bertanya. Ini peristiwa langka. Kita ada di rumah Om Frans Najira dan ada Prof. Dharma Putra juga.
Ya. Depan. Ya ada yang suara sudah. Bawahnya ke depan nggak apa-apa. Ayo jangan lama-lama, move fast. Ya. Pertanyaannya. Ya. Silakan dong nama. Pertanyaan. Namanya siapa? Namaku Wulan. Bulan. Cantik sekali. Pertanyaannya, apakah itu puisi gelap? Puisi Gelap. gelap. Musik gelap. Apakah itu puisi gelap? Saya sekali itu. Puisinya gelap. Itu. Oke. Berarti Prof ya kita minta untuk jawab. Ya, silakan Prof Dharma Putra. Apa itu puisi gelap? Apakah dari... Pertanyaan harus dibalik, mengapa ingin tahu puisi gelap? Iya. Kenapa? Hanya ingin tahu. Ya, saya juga hanya menjawab sekarang. Ya, puisi gelap itu adalah istilah yang dulu diberikan untuk puisi-puisi yang maknanya kurang lugas, sulit ditangkap, yang terlalu abstrak. Dulu kan puisi Indonesia itu sangat dikenal lewat karya-karya Khairil Anwar yang bahasanya indah tetapi lugas. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, jelas sekali ya. Cintaku jauh di pulau, jauh dekat sama saja. Jadi puisi-puisi dulu itu kuat bahasanya, lugas, gampang dipahami. Nah, karena penyair itu selalu berusaha untuk membuat estetika yang khas, asli, banyak yang lalu mencoba membuat puisi-puisi yang beda dengan yang gaya Khairil Anwar itu. Muncullah puisi-puisi yang gelap. Puisi-puisinya Sutarji dulu dianggap puisi-puisi gelap. Winkah, Sikah, Pang, Ping, Pong, Tak, Pong, Tak, Ping. Seperti menyesatkan membaca, apa artinya ini? Tidak paham orang, tidak paham. Jadi itu adalah puisi gelap. Kalau adik-adik membaca puisi dan katakanlah susah memahami, bisa ada dua jalan. Satu, ya jangan pernah memblame diri sebagai orang yang bodoh. Saya bodoh, saya tidak paham ini. Anda bisa juga mengatakan, ini puisi gelap. Penyair harus menyediakan listrik supaya lebih terang. Iya, berikan tepuk tangan dulu buat Saya sedikit untuk Rajib ya, sedikit aja tambahan. Biasanya secara konvensional and traditionally, epic Ramayana and Mahabharata have become main source of literary tradition in Indonesia, especially in old Javanese literary tradition, which is still being practiced in Bali. But at the same time, the Ramayana epic and Mahabharata also inspired modern Indonesian literature. If you read this one, especially the poems, I think is Utan Karadisage, where the narrator identify himself as a Hanuman, the white monkey. Sange masa lalu, Sange in the old time. Sange means the monkey forest in the north of in the Badung Regency, like 20 kilometers from here. And here Dimas used Hanuman as a metaphor. Pak Frank also in a number of his work he used Hanuman and Rama as a character of his film. So if you ask how poet wrote their works, they not only get inspiration from daily life, but also from the Indian epics, Mahabharata and Ramayana, and traditional perform art in Bali. Most of them also they get inspiration from the epic that come from your country, India. Thank you. Yeah, thank you so much, Raji. And the point is that every single activities in Bali is about art. Yeah, so people singing, people dancing, taking a pray,
Everything you look around here, Yeah. which is not art, everything is art. Ya, Om Frans sedikit. Sekedar tambahan ya. Saya lupa persisnya tahun berapa. Zaman PKI berkuasa sangat-sangat kuat. Nah, ada satu lembaga namanya Lekra. Pada waktu itu ya, Lekra. Hah? Left wing right. Ya. Nah, lembaga kebudayaan rakyat. Nah, siapa yang tidak berpihak pada Lekra, wah itu bahaya, itu risiko besar pada waktu itu. Nah, bagi kami yang senang menulis puisi, rasanya sudah tidak bisa mundur, cari jalan keluar. Muncullah kata-kata yang justru berantakan, tapi kita bikin simbol-simbol baru yang orang-orang Lekra tidak tahu. Nah, mungkin itu sekedar ilustrasi kenapa ada namanya puisi gelap. Sebenarnya itu tidak gelap-gelap sekali lah, remang-remang. Tapi bagi mereka puisi apa ini? Harus berpihak pada rakyat, harus ini pada rakyat, segala-gala rakyat. Sedangkan kami senang pada simbol-simbol. Nah, jadi muncullah pada waktu itu puisi-puisi yang kita sebutnya puisi gelap, yang mereka tidak bisa mengerti. Biarin aja mereka pusing. Orang-orang Lekra. Nah, salah satu teman saya namanya Yosef Osak BKM. Wah, itu kemana-mana ceramahi kami bahwa puisi kalian itu tidak bisa dimengerti, itu bukan rakyat punya, apalah segala macam. Ini puisi gelap, itu istilah yang saya ingat. Mungkin Profesor Dharma lebih tahu. Tapi itu yang saya ingat tentang istilah puisi gelap. Wah, simbol-simbolnya memang sulit dimengerti. Saya sendiri yang menulis itu tidak mengerti kok. Yang penting komunis itu ya biar pusing dia. Ya. Nah, itulah sejarahnya, sedikit tambahan. Kalau Profesor Dharma Putra mungkin punya pengalaman sendiri. Ya, saya kira tambahannya luar biasa, memberikan konteks sosial politik, karena setiap penyair dan seniman lainnya dalam berkarya pastilah tidak bebas nilai. Ada faktor-faktor di luar dirinya, sosial, politik, budaya, yang membuat mengapa. Tadi penjelasan Bung Frans luar biasa, bahwa di dalam puisilah penyair menyelipkan secara tersembunyi, secara gelap-gelapan, gagasan yang disampaikan. Satu, untuk menolak estetika puisi Lekra yang digunakan untuk propaganda politik yang kelihatan lebih real, sementara penyair yang lawannya menggunakan gaya simbolik sehingga tidak mudah dipersoalkan waktu itu. Saya kira itu, dan penjelasan itu bisa panjang. Bisa panjang. Nanti di sesi beda kita bahas tentang puisi gelap. Nanti kita ya buat acara lagi puisi gelap. Karena semua sudah tidak sabar ya. Kita undang Wulan dan Raji. We are about to invite you in front of the stage. You're gonna receive this beautiful poetry book from Bapak Ngurah Arya Dimas. Yes. Foto dulu. Ya. Rewet. Ya.
kok nggak ada blitznya? Oke, berikutnya kepada Wulan yang pertanyaannya sangat panjang ya tadi itu. Apa itu puisi gelap? Nah, cuma 2, 3 kan. Oke. Dan berikutnya kita akan baik kawan-kawan di rumah, saya mau Satria Ulang mengucapkan terima kasih untuk Bapak Frans Najira beserta Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pram dan Mbak Putra, terima kasih. Dan ada nama-nama yang akan membaca puisi. ya, sekarang kita akan mengundang Mbak Nunung untuk tampil membacakan puisi dari Om Dimas dan juga disusul oleh Imam Barker. Setelah itu akan ada sesi bebas ya. Masanya penggemar. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Terlalu tinggi, kurang tinggi. Coba dibantu, Holly dibantu dulu biar nyaman. Turun 1 langkah. Nah, Nunung turun selangkah. Ya. Terus iya. Terlalu turun Holly kamu. Iya. Ya. selamat malam semuanya adik-adik. Selamat malam Ayah, selamat malam Bunda, selamat malam Pak Rahman, selamat malam moderator dan Mas Dimas. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat Mas Dimas bagi tugas JKP atas anak rohaninya. Ulasannya narasumber tadi benar-benar membuat saya jadi belajar bagaimana Mas Dimas menaruh banyak majas dan bahasa-bahasa baru, metafor baru yang Mas Dimas dapatkan dari Om Fran, dari Pak Undu, juga dari teman-teman JKP, begitu juga Pak Dewa memberikan kepada saya 4 yang tadi itu adalah bekal bagi seorang penulis. Kemudian selanjutnya saya ucapkan selamat ulang tahun Ayah. Semoga Ayah tetap sehat bersama keluarga, cucu-cucu, Bunda juga sehat selalu. Baik, saya ingin membacakan satu puisi karya Mas Dimas. Tentu karena hari ini adalah ulang tahun Om Fran, Ayah, saya ingin membacakan puisi keduanya Mas Dimas. Kau peluk kata puisiku, Frans Najira. Kau peluk kata puisiku saat diksi tak mau mengaliri kering bahasa, seperti air di kerontang sawah. Kau adalah pematang setia. Pematang setia yang menghalau burung pemakan biji metafor, mengusir kerikil bertaburan di sela petak padi yang urung menguning. Kau adalah pematang setia. Kau memelukku dengan bahasa ayah. Menjangan adalah milikmu yang kutata. Kujadikan pajangan gelisah di seluruh gerak puisiku. Kau tatah jemariku dengan bahasa kalbu. Dan kau
beri peluk cium manis pada gelegak hasrat bahasaku. Aku menemukan puisiku di genggam matamu. Ramu, titik, koma dalam kata paling sederhana. Kutemukan gerak liar pada kata paling rahasia. Aku bertamu di halaman benakmu, menemukan jejakmu menyusup di nadiku. Lalu kau menjadi suar menunjuk arah saat aku meraba dalam gelisah. Aku bertamu di halaman benakmu, menemukan jejakmu menyusup di nadiku. Lalu kau menjadi suara penunjuk arah saat aku meraba dengan gelisah. Aku menemukan puisi di pelukan hangatmu yang selalu kau gurat pada kelopak matamu, di tatap matamu yang rindu. Jadilah aku yang seperti perdu meliukan kata di bila bahasa. Jadilah aku seperti ombak yang menghempaskan kata di buih metafora. Jadilah aku seperti awan yang mengarah gelisah, melompati ruang-ruang hampa ke dimensi yang berbeda. Jadilah aku seperti maumu menemui puisi milikku sendiri. Kau adalah gembala bahasa yang menternakan kata di kandang imaji. Seperti pemburu, kau jinakkan kuda pacu paling liar di gemuruh bahasa. Kau adalah Najira, pelaut bahasa. Luar biasa. Saya ingin membaca sekali lagi ya bait terakhir. Kau adalah Najira, pelaut bahasa. Ini ungkapan yang sangat luar biasa. Berikutnya kami panggil penyair muda Imam Barker. Eksentrik ini Amy Search Isabella. Membahas 82. Saya baca random ya. Ya. Karya Lurah Arya Dimas Hetsbatno. Mimpi tak usai. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Om Pras Najira. Yes. Kuenya tolong disiapin dulu kuenya. Habis Imam langsung kita rayakan. Oke. Menanam akar Indonesia di pohon budaya. Di akarmu telah kau tanam semangat tuntutan mosaik hidup langgam kemakmuran, ubah kisah silam, luka dibalut dendam, tanah kering tiada penghidupan. Pada tangkai daun jejak nyala kejujuran mulai padam tanpa arah, melayang jatuh kering dan
kerontang. Akar luka bertumbuh tirai, harapan digerus, batas budaya terkorak, impian telah diberangus di pohon budaya, tersisa gurat kesedihan, hilang hijau pada daun berklorofil dalam terik matahari, lahir warna baru, warna keserakahan, warna yang dipupuk cahaya kekuasaan dan kekayaan. Rayap bertumbuh gerogoti seluruh tubuh, seberapa tinggi dahanmu, berapa rendah juntaimu. Kayu ditabuh, kayu ditabuh, kayu ditabuh, makna semakin jauh hilang dalam serabut. Akan kutanam lagi bila ia kembali, ia yang dulu ada, ia yang dulu pernah ku kenal, ia yang rajin memupuk harapan, menyeburkan impian. Seakan kutanam lagi bila ia kembali, ia yang dulu ada, ia yang dulu pernah ku kenal, ia yang rajin memupuk harapan, menyeburkan impian. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Luar biasa Imam itu. Pengaruh siapa itu Imam? Oke. Oke, Marzuki. Oh, bukan. Oh, di sini dari Imam ya. Oke, kawan-kawan, kita tiba di saat acara puncak, yaitu perayaan ulang tahun Mahaguru kita Umbu Landu Paranggi. Kita mau preset. Mahaguru, mohon maaf, Frans Najira. Kita akan preset dulu tempatnya untuk kue-kuenya. Lilinnya? Oh ya, pakaian ada luar. Kita mengundang para seniman yang ada di luar untuk bersama-sama hadir ke dalam perayaan hari ulang tahun penyair Frans Najira yang ke-81, yaitu Bapak GF Sukawidana, Mas Jengki, mohon untuk bersama-sama, Bang Afa, Beli Sulis, Dwi S. Wibowo, Om Landras, Om Agung Bawantara masih ada kan? Masih? Ya, nih, silakan. Ayo deh, boleh mendekat dulu. Luar biasa. Iya, ini pertemuan luar biasa guys. Ya, silakan duduk melingkar. Oke. Terima kasih pada kawan-kawan semua. Mas Tatang boleh mendekat di sini Mas. Pak Landras, main apaan tadi? Oke. Sini, mari. Ini majuin kursinya Pak Landras, boleh duduk. Ya. Oke, dan kawan-kawan yang ada di rumah juga, yang ada di kediaman rumah Om Frans Najira, ini adalah sebuah berkah luar biasa. Kita bisa berkumpul di sini merayakan ulang tahun Om Frans yang ke-81 tahun. Yes, 81 angka yang sangat panjang. Begitu banyak peristiwa-peristiwa
yang terjadi pertemuan Om Frans dengan Ibu, perpindahan kreatif Om Frans dari Makassar, Jakarta menuju Bali, dan bagaimana Om Frans bersama Pak Umbu memberikan inspirasi luar biasa buat kita semua. Bersama Kak GM juga. Dan mari kita bernyanyi bersama, panjang umur, semoga beliau selalu sehat. 1, 2, 3. Panjang umur, panjang umurnya serta dia serta mulia, panjang umurnya, panjang umurnya. Oke. Dirinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Oke, berdoa dulu Om. Yang akan dipimpin oleh Mas Tatang. Mas Tatang di mana? Mas Tatang mohon. Oke, langsung ya. Jadi kita akan berdoa bersama. Tarik nafas panjang semuanya. Kita tutup mata bersama, kita berdoa untuk Om Frans Najira. Semoga beliau diberikan selalu kesehatan luar biasa. Semoga beliau selalu sehat, diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk masa kini dan masa-masa mendatang berikutnya. Amin. Saya baca satu puisi dari Om Dimas untuk Om Frans. Kau adalah gembala bahasa yang menternakkan kata di kandang imaji. Seperti pemburu, kau jinakkan kuda pacu paling liar di gemuruh bahasa. Kau adalah Najira, pelaut bahasa. Oke. Tiup, tiup. Ya, 3, 2, 1. Satu lagi ya. Ini. 1, tiup, tiup. 2. Oke, luar biasa, terbiasa. Kita potong kuenya, pisaunya, potong kuenya, potong kuenya, potong kue. Juga sekarang juga. Ini potong kuenya, potong kuenya. Ya, simbolis aja pemotongan kue untuk ibu. Ini 81 tahun dan putra tercinta. Ya. Ya. Om Fran, potongan pertamanya mau dikasih ke siapa? Ke Bunda. Ayo Potongan Bunda. pertamanya terserah Om Fran mau dikasih ke siapa. Ayo. Kasih kue. Ini guys, jadi yang masih muda-muda, penyair muda yang masih menjadi calon penyair, bagaimana cinta ya yang menggerakkan kehidupan ini, dan beliau sudah puluhan tahun bersama hingga kini tahun 2023 di usia Om Frans 81 tahun. Ini adalah suapan romantik. Mbak, garpunya sebentar, garpu dulu. Oh, sebentar lagi. Ya, ini dia. Secara simbolis, penyair Frans Najira akan memberikan suapan romantik untuk ibu. Yes.
Mas Unit, oh disuapin juga sama ayah Anda. Oke. Iya. Cucu-cucunya Arista sini. Wih, ini dia. Sang kakek adalah legenda dunia sastra dan seni rupa ya di Indonesia. Putri-putri dan cucu-cucunya. Oke, berikutnya. Ya, Mbak Panda. Mbak Wan. Oh, salah. Puisi gelap. Siapa yang nanya puisi gelap dapat kue juga. Oke. Ya. Oke. Paling sulit. Berikutnya, Anda. Yes. Dan malam masih muda ya. Oh, Belitut. Iya, selamat ulang tahun Om Frans Najira dan Ibu yang luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan berikutnya kita akan masuk pada sesi bebas yang ingin berapresiasi. Dan salah satu penasehat dari Jati Jagat Kehidupan Puisi, Bapak GM Sukawidana juga akan memberikan hadiah berupa buku puisi karya beliau. Silakan Pak GM. Ya, ini satu peristiwa hadiah buku persembahan untuk Pak Frans Najira dari Pak GM. Ya. Air Mata Tanah Bali. Bukan aku yang dia loh yang Oke. Selamat yang pada Om Mula Arya Dimas Hendratno. Buku rohani, anak rohani yang pertama berjudul Mimpi Tahu Saya sudah bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat di kota Anda. Tapi yang belum punya budget boleh kontak, nanti kita kirimin dari JKP. Oke. Untuk waktu dan tempat saya kembali kepada MC yang tercinta. Tepuk tangan dulu buat MC-nya. Itulah tadi sesi diskusi mensyukuri Kimat Puisi dan juga pengerayaan ulang tahun dari Om Frans Najira. Untuk acara selanjutnya Makan. akan ada pembacaan puisi dari perwakilan teater Tahta. Kepada Kak Ayudian dipersilakan. Sambil makan-makan. Saya sudah plong sekarang lunas 18 tahun tahun 2005. Tahapan kata-kata terlepas. Kegelapan bagiku seperti cahaya tak terapi. Ribuan sengat matahari, ribuan perih menyengat, remuk ditindih cahaya menyergap mata, dahsyat mempesona. Kegelapan bagiku adalah perjalanan tak berakhir. Tatapan mungil, tangis bayi menggapai. Tiba di akhir sungai, tiba di awal perjalanan tak usai. Tapi ada cahaya semesta yang sama. Kegelapan bagiku
adalah nyanyian tak bernada. Suara-suara parau, nada-nada sengau, lengking suling-sulirik payau, campuan irama ini teramat mendera. Aku tidak mabuk kata, hanya tergoda. Di mataku ada sumber segala cahaya. Di jiwaku bersemayam patahan kata. Ini bukan rumus pelepas jiwa, hanya gelap yang enggan terbaca, dan cahaya yang semakin membelit, menggoda, ingin luruh aku, luruh iman. Terima kasih. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada hadirin dipersilakan. Maju, Imam atau Mahel. Ayo foto-foto bersama. Ayo. Di depan boleh duduk. Ayo cepat. Ayo cepat. Foto bersama teman-teman. Foto bersama. Foto bersama namanya. Foto bersama. Foto bersama. Ayo. Habis makan. Oh iya. Ya betul. Foto bersama. Ayo ke belakang. Foto. Wow. Beda. Ini pakai lebaran kita foto. Full. Aku belakang. Oke, senyum. 3, 2, 1. Oke, lagi loncat. 3, 2, 1. Loncat. Belum. Teh. Oke, senyumnya 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, Utai. 3, 2, 1 loncat. Oke. Pamitan sama gurunya. Selanjutnya acara makan-makan langsung diambil ya. Barang-barang nih teman-teman Tata. Ya, sekali. Oh, foto lah. Hanya belum ikut lagi kan. Mau apa? Foto lagi. Lagi. Betul. Itu loh. Ikutin. 3, 2, 1. Kumpul. Ada yang Coba, Mas. Mochi, cepat Mochi. Kelihatan juga di situ mah. Nggak kelihatan di situ. Sebenarnya kelihatan. Nggak kelihatan ya. Poinnya kelihatan. Poinnya. Kita bayar ya, bayar sekali. 3, 2, 1. Oke. Perhatikan apa? Apa buat
Untuk pada hari ini dipersilakan untuk mengambil konsumsi yang telah disediakan. Baca-baca puisi lanjut. Waduh,